Assalamualaikum. Pergerakan market kemarin ada banyak market atau pair yang berada di base. Ada yang setupnya di respon market dan ada juga yang enggak di respon market. Di video ini kita akan ulas pergerakan harga kemarin. Ada hal menarik apa yang bisa kita ambil pelajarannya? Yang pertama ada pair audio USD, dan kemarin ada beberapa setup yang terbentuk. Saya pilih pair audio USD. Nggak ada alasan spesifik kenapa saya pilih setup yang terbentuk di pair ini. Selain alasan saya selalu membatasi jumlah entry per harinya. Di video sebelumnya saya udah memberikan gambaran atau ulasan mengenai pair ini. Jika yang belum nonton, teman-teman bisa nonton videonya di sini. Oke, saya akan langsung instant entry buy di sini. Alasan saya entry buy adalah yang pertama, jika melihat di time frame H4, saat ini harga berada di base buy di time frame H4, dan di time frame H1 market sudah merespon base buy ini dengan membuat setup buy dominant break sebagai konfirmasi untuk kita entry. Ini candle dominannya dan ini candle yang breaknya. Lalu pasang Fibonacci. Level Fibo 0 diletakkan di harga terakhir di dalam trend atau di shadow, dan level Fibo 100 di body candle bull yang break candle dominan. Selanjutnya wajib pasang stop loss di level Fibo 0. Teman-teman bisa pasang stop loss ini ditambahkan dengan spiritnya agar lebih aman, tapi juga jangan terlalu besar untuk spiritnya karena nantinya akan berpengaruh ke rasio risk dan rewardnya. Sedangkan untuk take profitnya sendiri dipasang di level Fibo 261. Di sini setup sudah lengkap, kita hanya tinggal tunggu respon market terhadap setup buy dominant break tersebut. Jika market merespon, maka harga akan naik minimal ke level Fibo 161 atau ke target take profit di level Fibo 261. Yang perlu kita waspadai adalah base sell di time frame H4 yang bertepatan dengan level Fibo 161 ini. Artinya sebelum harga ke target take profit di level Fibo 261, di sini terdapat halangan. Jadi kita wajib atau mesti pantau base tersebut. Karena jika base tersebut direspon market, maka harga akan berpotensi untuk turun kembali sebelum menyentuh atau sebelum naik ke target take profit ke level Fibo 261. Pergerakan harga berikutnya, di sini market merespon setup buy dominant break tersebut karena harga naik ke level Fibo 161. Seperti biasa, jika harga sudah sampai ke level Fibo 161, kita wajib memindahkan stop loss ke level Fibo 50. Ini dilakukan sebagai antisipasi harga balik arah tanpa membuat setup. Pergerakan harga berikutnya, di sini harga masih tertahan di level Fibo 161. Yang kita tahu di level Fibo 161 ini bertepatan dengan base sell di time frame H4. Jika melihat pola candlenya, market akan membuat setup sell CB1 break. Jadi di sini saya akan putuskan untuk memindahkan stop loss lagi. Jadi buatlah risiko seminimal mungkin agar hold posisi jauh lebih nyaman dan aman, atau bisa tanpa risiko, yaitu dengan memindahkan stop loss ke SL plus. Tapi kali ini saya tidak memindahkan ke SL plus karena sengaja saya buat space untuk harga koreksi. Selanjutnya harga di sini sudah membuat IB sell, sinyal awal harga akan turun sudah terbentuk. Jadi tinggal tunggu setup sell CB1 terbentuk. Jika candle bear ini yang berlaku sebagai candle CB1 di break oleh candle bear yang berlaku sebagai candle konfirmasinya. Pergerakan harga berikutnya, di sini harga turun kembali menyentuh stop loss sekaligus membuat setup sell CB1 break. Tapi di sini saya tidak melakukan entry lagi, walaupun di sini terbentuk setup yang sesuai dengan syarat-syaratnya. Karena ini kebiasaan saya aja yang gak pernah entry berturut-turut di pair yang sama atau di market yang sama setelah saya kena stop loss. Karena yang dikhawatirkan adalah market membuat prank. Artinya sama aja seperti kita jatuh dua kali di lubang yang sama.
Oke, berikutnya seperti biasa saya akan mengulas beberapa sharing entry yang sudah dibagikan oleh teman-teman ke kolom komentar. Yang pertama dari Sanita Suzuki yang kemarin dibahas Bung Boim, semua berpotensi. Pantau ketat, saya udah instan OP uji coba di UJ. Soalnya best sell 4 udah di break bodinya. Alhamdulillah TP2. Oke, kita akan analisa pair USD Jepang Yen di time frame 4 atau UJ. Sebelumnya saya di sini sudah mengulas pair ini di video sebelumnya, yaitu market di sini terdapat best buy. Kita akan lihat di time frame satunya bagaimana respon market terhadap best buy ini. Jika kita lihat di sini di pagi hari market sudah menyentuh best buy ini, lalu market membuat setup sell CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang breaknya. Yang jika kita tarik garis Fibonacci, saat ini harga bergerak sudah sampai ke level Fibo 261. Ini jika kita melihat setup yang awal atau yang baru terbentuk. Tapi di sini market membuat new low atau ada candle bear yang lebih rendah dari candle bear sebelumnya. Artinya untuk setup CB1 break yang pertama ini sudah tidak bisa digunakan lagi, dan kita akan menggunakan acuan IB yang ini atau candle bear ini sebagai harga terendahnya atau harga terakhir terbawahnya. Jika kita menggunakan acuan candle bear ini, artinya untuk CB1-nya adalah yang ini, candle kecil ini, candle bull ini. Sedangkan untuk candle yang breaknya adalah candle bull yang ini. Kita hanya tinggal memindahkan level Fibo 100-nya aja di sini. Dan saat ini harga sedang naik dan belum sampai ke level Fibo 261 jika kita menggunakan setup CB1 yang baru. Tapi jika abang entry lebih awal di sini, mungkin betul abang sekarang sudah take profit di level Fibo 261 karena acuannya menggunakan konsep CB1 yang pertama. Thank you abang sudah sharing entry dan analisanya. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, berikutnya dari Dian Prasetyo, CHF Jepang Yen, buy H1, base H4, H1 jam 10. Mungkin yang dimaksud abang adalah entry buy di time frame 1 dengan base di time frame 4, yaitu di time frame 1 jam 10 ini jam server apa jam waktu setempat bang. Kita akan analisa saja untuk pair CHF Jepang Yen di time frame 4 terlebih dahulu. Jika kita lihat di time frame 4, abang menggunakan best buy, artinya entry di pagi hari. Best buy-nya adalah yang ini. Ini adalah best buy-nya. Jika kita tukar time frame ke time frame 1 untuk melihat respon market terhadap best buy ini, artinya jika entry pertama kali di pagi hari adalah abang menggunakan konsep ini, setup buy dominant break. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Dan jika kita tarik garis Fibonacci, di sini harga sudah naik sampai ke level Fibo 161. Jika abang ambil take profit di level Fibo 161, abang di sini aman. Tapi jika abang hold posisi dengan memindahkan stop loss ke level Fibo 50, di sini abang kena prank market karena setelah harga turun menyentuh SL di level Fibo 0 atau di level Fibo 50, harga kembali naik ke level Fibo 261 yang merupakan target take profit abang jika abang entry di level Fibo 100. Thank you abang sudah sharing entry dan analisanya. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, kita lanjutkan lagi berikutnya dari pusaka biru. Kalau saya lihat di gold H4 ada bullish engulfing bang di atas zone yang abang buat. Di H1 harga sudah masuk zone buy kembali, tinggal menunggu candle break untuk menjadi setup dominant break. Tolong dikoreksi bang. Oke, kita akan analisa market gold di time frame 4 karena abang menggunakan best buy. Artinya abang menggunakan best buy yang ini yang di video sebelumnya saya tandai. Kita akan lihat terlebih dahulu untuk best buy-nya. Best buy yang kecil ini yang sebelumnya saya tandai. Jika kita tukar time frame ke time frame 1, di sini market sudah merespon best buy tersebut dengan membuat setup buy
dominan break. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Dan jika kita tarik garis Fibonacci, di sini market tidak merespon best buy dan setup buy dominan break tersebut karena harga belum sampai ke level Fibo 161. Karena setup dikatakan valid, minimal harga bergerak naik sampai ke level Fibo 161. Di sini harga sebelum sampai ke level Fibo 161 harga kembali turun. Secara konsep teknik PS di sini setupnya sudah betul bang, sudah sesuai setup. Hanya saja memang belum rezekinya karena di sini setupnya tidak direspon oleh market. Thank you abang sudah sharing entry dan analisanya. Inilah alasan saya kenapa tidak banyak entry per harinya atau membatasi entry per harinya. Karena biasanya dalam satu hari ini ada banyak setup yang terbentuk dan direspon oleh market, atau sebaliknya ada banyak setup yang terbentuk dan tidak direspon oleh market. Dengan kita membatasi jumlah entry, secara akumulasi ini akan lebih baik daripada kita banyak entry per harinya. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat dan semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.